Ini mungkin terdengar aneh, tapi dengarkan baik-baik. Banyak orang tidak runtuh saat hidupnya berat. Mereka runtuh saat hidupnya mulai tenang. Uang mulai cukup, masalah berkurang, tidur lebih baik. Tapi di dalam, justru muncul rasa kosong, lelah, atau seperti mau menangis tanpa sebab. Dan kebanyakan orang mengira, aku lemah, aku nggak bersyukur, aku salah jalan. Padahal, seringkali itu tanda tubuhmu sedang mematikan mode hidup lamanya. Di akhir video ini, aku akan beri satu latihan kecil, bukan motivasi, supaya tubuhmu sendiri yang akan menjelaskan. Tubuhmu nggak rusak, nggak error. Dia sedang mematikan sistem lamanya. Ini yang tidak diajarkan dimanapun. Selama bertahun-tahun, hidupmu dijalani di mode tekan, kejar, tahan, jangan jatuh. Itu membuatmu bertahan. Tapi saat hidup mulai aman, mode itu mulai mati. Dan saat sistem lama mati, dia tidak pergi diam-diam. Dia terasa seperti berat, kosong, lelah, bingung, dan ingin menarik diri. Ini bukan depresi. Ini juga bukan malas. Ini juga bukan iman yang lagi turun. Ini adalah detoks biologis. Nah, di sistem sarafmu, yang terjadi adalah sistem sarafmu baru aja bilang kayak gini nih, aku nggak perlu berjaga lagi. Tapi tubuhmu belum pernah hidup tanpa berjaga. Itulah yang membuat munculnya rasa berat. Nah, di hormon, ada hormon kortisol. Itu sebetulnya yang dulu membuatmu kuat. Kortisol ini juga dianggap sebagai hormon stres loh ya. Nah, hormon kortisol ini mulai turun. Dan saat itulah tubuh itu kayak kerasa kosong gitu ya. Seperti habis perang. Nah, itu bukan kehilangan arah. Itu tubuh yang pulang. Di energi spiritual yang menghidupi kita yang jiwa ini, energi spiritual itu asalnya dari PCT, percikan cahaya Tuhan atau ruh atau spirit atau atma. Nah, energi spiritualnya baru bisa mengalir kayak masuk, tapi alirannya ini santai, bukan bergemuruh, bukan kayak dorong, santai. Nah, dianggap sebagai energi PCT itu mulai masuk dan mengalir dengan lancar saat tubuh berhenti bertahan. Dan itulah yang disebut sebagai saat-saat cahaya masuk dan diterima. Cahaya itu yang muncul dari energi spiritual, dia akan mendorong keluar sisa hidup lama. Makanya, tenang sering terasa seperti runtuh. Nah, kalau hidupmu mulai terasa aneh setelah tenang, itu bukan tanda kamu salah jalan ya. Itu tanda kamu sedang ganti sistem. Ada yang merasakan? Kalau ada, tuliskan di kolom komentar, nanti aku ceritakan apa yang terjadi dengan dirimu. Aku pernah mendampingin seorang klien nih. Begitu bisnisnya stabil, badannya malah sering drop. Yang dia bilang adalah, Coach, aku kok kayak nggak punya tenaga hidup lagi ya. Padahal yang terjadi bukan tenaganya habis, tapi mode hidup lamanya yang off, mati. Nah, saat matrik jiwanya dibaca, tubuhnya masih hidup sebagai orang yang harus berjuang.
Padahal hidupnya sudah aman. Nah, di program pendampingan privat, kita tidak akan memompa motivasi. Kita akan membantu tubuhnya supaya berani hidup tanpa berperang. Dan setelah itu, energinya justru naik. Aku sering berada di titik itu, Sob. Ini cerita yang gue banget nih. Waktu hidupku mulai nggak ribut, nggak ada krisis, nggak ada orang marah, nggak ada yang harus dikejar. Nggak ada yang harus dikejar. Santai gitu ya. Santai. Nggak ada yang harus dikejar. Tapi kok kayak, nggak ada orang yang marah-marah. Santai. Tapi kok kayak, nah, disitulah aku justru mulai bingung. Seperti tentara yang sudah bertahun-tahun hidup di medan perang. Tapi tiba-tiba disuruh pulang ke rumah. Bukannya langsung bahagia. Dia malah berdiri di ruang tamu sambil mikir, ini aku harus ngapain ya sekarang ya? Nah, kalau aku duduk di rumah, kopi masih anget, nggak ada deadline, nggak ada drama. Nah, tubuhku gelisah. Bukan karena aku malas. Bukan karena kopinya habis, Sob. Selamat ngopi semuanya. Kopi masih hangat. Nggak ada deadline, nggak ada drama. Tapi tubuhku gelisah. Bukan karena aku malas, tapi karena tubuhku ini nggak kenal hidup yang nggak ribut. Aduh, maaf ya. Ada yang mengalami masalah yang sama? Kalau ada, ceritakan di kolom komentar. Kita tos dulu. Nah, akhirnya aku jadi sadar sesuatu. Sebagai fasilitator energi spiritual, aku mulai mengamati diriku sendiri. Pakai kacamata matrik jiwa. Dan yang kebaca itu lucu sekaligus nampol, Sob. Aku baca diriku sendiri. Rahangku ini masih tegang. Masih siap diserang. Perutku masih kenceng, kayak ngunci gitu ya. Masih merasa harus kuat. Nafasku pendek-pendek. Itu tubuhku yang belum percaya bahwa aku aman. Aduh, maaf ya tubuh. Nah, padahal nggak ada yang ngejar. Energi PCT itu sudah mengalir dengan lancar, tenang. Arah hidup sudah jelas. Rezeki, alhamdulillah, nggak bocor. Bersyukur. Berkah dalam Gusti. Rezekinya lancar dan nggak bocor. Tapi, yang belum berubah adalah tubuhku ini yang masih hidup di peta lama. Apa itu? Bertahan. Di mana ngelihatnya di situ? Di matrik jiwaku sendiri. Nah, aku ingat satu hari ketika duduk santai, itu refleks buka laptop. Bukan karena ada kerjaan, tapi karena tubuhku panik ngelihat aku diam. Kopi diseduh, ditaruh di sebelah. Kayak gini nih, eh, ini kamu kok nggak sibuk ya? Bahaya nih. Nanti hidup kita falling down, jatuh. Dan aku jadi ketawa kecil sekaligus prihatin. Lah, aku kok malah takut ya waktu hidupku baik-baik aja. Nah, itu momen dimana aku jadi benar-benar paham. Ini bukan takut gagal, ini takut sukses. Takut hidup yang terlalu luas, terlalu tenang, terlalu tidak ribut untuk sistem saraf yang lama. Yang sukses dianggap, banyak drama, banyak peperangan, banyak hal yang perlu diselesaikan. Menghabiskan waktu banyak, energi banyak.
Adrenalin tentunya naik, kortisol juga naik. Gue banget. Ada yang ngalami masalah yang sama? Kalau ada, tos dulu. Nah, setelah itu aku mulai ngelatih diriku sendiri, Sob. Bukan dengan afirmasi, bukan dengan mikir positif. Dilihat di matrik jiwa, dan kemudian formulasi latihannya disesuaikan dengan matrik jiwa. Nurunkan napas, ngelepas rahang, dan membiarkan energi PCT masuknya bukan mendorong, tapi mengalir. Nah, literally, aku melatih tubuhku untuk mengalami yang namanya tenang yang tidak berbahaya. Hidup yang nggak ribut, nggak berarti aku runtuh, nggak berarti kehidupanku selesai, nggak. Nah, anehnya setelah itu dilatih beberapa bulan lah ya, kalau nggak salah itu 30 sampai 60 hari dari latihan awal. Nah, justru setelah itu ide-ide besar muncul. Arah hidup jadi makin jelas. Kerja jadi lebih presisi. Kenapa? Karena aku nggak lagi hidup dari tegang. Aku hidup dari hadir sepenuhnya. Nah, coba perhatikan dirimu, Sob. Kalau hidupmu mulai agak enak, apa kamu juga tiba-tiba jadi sok sibuk tanpa alasan? Kalau ada, tos dulu. Kalau iya, tos dulu. Dan selamat. Kamu nggak malas. Kamu hanya sedang kaget melihat hidup yang mulai cukup baik untuk ditinggali dengan tenang, damai, santai. Nah, banyak ajaran yang bilang, kalau nggak enak berarti salah. Padahal, seringkali nggak enak itu berarti sistem lama sedang mati. Nah, di matrik jiwa, aku ngelihat ini berulang-ulang. Saat jiwa mulai naik kelas, tubuh nggak langsung lega. Justru dia seperti kehilangan tanah. Unsur tanahnya ini kayak hilang gitu ya. Saat jiwa mulai naik kelas, tubuh nggak langsung lega. Justru dia seperti kehilangan tanah. Karena yang sedang runtuh sebetulnya bukan masalah. Yang sedang runtuh adalah identitas lama. Nah, di dalam dirimu ada beberapa lapisan yang bergerak bersamaan. Ini jarang dijelaskan. Jarang dijelaskan dan jarang didapat penjelasannya yang sesuai dengan tema. Biasanya kalau dijelaskan soal spiritualitas, itu hanya hal-hal kesucian dimensi 5 gitu ya. Hanya seperti bisa digapai di orang tertentu, padahal setiap orang mengalami. Ini jarang banget dijelaskan. Ada hal-hal yang terjadi secara simultan di dalam diri kita. Misalnya, pikiran. Itu masih ingin yang lama karena itu yang dia kenal. Kemudian saraf yang tanya, kalau aku nggak tegang, aku masih aman nggak ya? Aduh, maaf ya badan, itu identitas lama. Maaf ya, dulu sudah dikerasin. Ditekan habis-habisan, nggak didengar. Kemudian hormon juga jadi berubah. Kortisol yang turun, dan tubuh jadi terasa aneh. Kosong, berat, atau limbung. Nah, energi spiritual yang menghidupi jiwa, itu membuat jiwa kita ini, atau kita yang jiwa ini, jadi kedengeran suaranya. Apalagi kalau bisa masuk kesadaran jiwa, kita bisa hidup sebagai jiwa itu lebih mudah. Dan kemudian jadi bisa bilang gini, kita udah boleh kok hidup lebih luas, expans. Nah, disitulah konflik itu lahir. Bukan karena iman kurang. Bukan ini antara iman naik atau turun, enggak. Tapi antara jiwa yang mau naik kelas dan tubuh yang belum pernah hidup
di mode seperti itu, dalam kondisi seperti itu. Nah, banyak akhirnya orang yang nggak bisa menjelaskan, mengalami kesalahan. Jadilah muncul kesalahan spiritual yang paling umum. Gimana tuh? Banyak orang yang melihat rasa nggak enak itu dan bilang gini, oh ini salah, ini ego, ini kurang pasrah. Padahal seringkali itu bukan salah. Itu tanda sistem hidup lama yang sedang dilepas. Tapi kalau nggak didampingin, tubuh bisa panik. Lalu balik ke pola lama. Itu yang sering terjadi. Lalu balik ke mode, ke pola lama, kebiasaan lama. Nah, makanya banyak orang sempat tenang, sempat terbuka, sempat naik. Terus tiba-tiba jatuh lagi. Bukan karena mereka nggak layak, tapi karena wadahnya, tubuhnya belum diperbaharui. Nah, kalau kita tahu matriks jiwa kita, kalau kita tahu pola yang ada di dalam diri kita, di matriks jiwa itu dijelaskan, di dalam diri kita dia ada. Nah, ketika kita sudah tahu matriks jiwa kita, di pendampingan atau di programku ya, di pendampingan setelah kita dapatkan matriks jiwa, ikut program pendampingan bukan hanya dibacakan, bukan hanya punya kitab matriks jiwa kita sendiri, tapi didampingin. Kita nggak akan menafsirkan rasa nggak enak secara umum. Kita akan membaca di mana tubuh, di bagian tubuh mana dia terjadi nggak enaknya. Di lapisan jiwa mana yang muncul. Di lapisan jiwa mana yang nggak enak itu muncul. Kemudian di saraf hormon atau energi mana yang sedang bergeser. Karena rasa nggak enak di dada, itu beda dengan rasa nggak enak di perut. Dan itu beda lagi dengan yang muncul di rahang atau di kaki. Nah, itulah sebabnya pendampingan nggak bisa disamakan untuk setiap orang. Bisa jadi yang dirimu butuhkan beda dengan aku. Beda juga dengan orang-orang yang sekitar kita. Yang kita butuhkan bukan lebih banyak nasihat ya. Yang kita butuhkan adalah peta tentang diri kita sendiri. Nah, kalau akhir-akhir ini kamu merasa hidupmu nggak salah, tapi tubuh terasa aneh, bukan berarti kamu mundur. Seringkali itu tanda kamu sedang berdiri di ambang hidup yang lebih besar. Tanpa tahu bagian mana dari dirimu yang masih perlu ditemani untuk masuk ke sana. Dan jujur aja, menjalani itu sendirian seringkali jauh lebih melelahkan daripada punya seseorang yang bisa membaca tubuh, jiwa, dan medanmu dengan presisi. Karena kita jadi tahu apa yang terjadi di dalam diri dan bisa diceritakan. Seperti apa sih? Dan jadi tahu kondisi diri kita tanpa harus nebak-nebak. Karena perubahan sejati nggak terjadi saat kamu mengerti, tapi saat kamu ditemani untuk mengalaminya. Nah sekarang, kita nggak akan memperbaiki apapun. Kita akan menemani tubuhmu untuk melepas yang lama. Lewat apa? Latihan. Ada yang mau ikut latihan? Mari kita berlatih. Ini adalah latihan untuk regulasi transisi. Ini latihan umum yang bisa diikuti siapa aja. Tapi kalau mau spesifik, lihatlah di matriks jiwanya dan kemudian baru dari situ buat resep latihan yang tepat. Nah, ini adalah latihan regulasi transisi. Dari hidup lama ke hidup yang lebih besar. Dari hidup lama ke hidup yang lebih besar. Tangan kiri di dada, tangan kanan di perut. Telapak tangan kirinya di dada, telapak tangan kanannya di perut. Dirasakan dulu, dinikmati. Nah, sebelum bernafas, sebelum nafasnya diatur, jangan diubah apapun, rasain aja. Apakah dadanya nahan? Apakah perut keras? Apa rahang menggigil? Itu bukan salah.
itu jejak dari hidup lama. Kita akan masuk ke latihan. Biasanya banyak yang bisa menjelaskan, tapi nggak banyak yang langsung memberikan latihannya. Dan kita sama-sama beruntung bisa berlatih bersama di sini. Kita nggak akan mengisi penuh dulu, karena tubuh yang hidup lama dalam perjuangan takut menerima penuh. Pelan-pelan, kita mulai atur nafasnya, tarik 4 hitungan lewat hidung. Lepaskan 6 hitungan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, 4 hitungan. Perutnya dikembangkan. Lepaskan nafas lewat mulut, perutnya dikempeskan. Hitung 6. Habiskan nafas, ucapkan rileks, tenang, damai. Kembali tarik nafas lewat hidung. Lepaskan perlahan lewat mulut. Perutnya dikempeskan. Sekarang, perlahan-lahan, ucapkan dalam hati. Aku tidak sedang berjuang dalam hati. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lewat hidung, 4 hitungan. Perutnya dikembangkan. Lepaskan nafas lewat mulut. 6 hitungan. Perutnya dikempesin. Keluarkan nafas lewat mulut. Habiskan. Tahan. Sekarang ucapkan dengan lirih. Aku tidak sedang berjuang. Kembali. Tarik nafas tapi jangan penuh. Tarik nafas 50%. Tarik nafas setengah, seperti nggak mau mengisi dada sepenuhnya. Terus lepaskan, hembuskan perlahan. Habiskan nafas panjang. Ucapkan pelan lagi. Aku tidak sedang berjuang. Ini kita ngomong ke saraf kita. Kembali, tarik nafas 50%. Hembuskan. Dalam hati, ucapkan. Aku tidak perlu membuktikan apapun. Sekarang perlahan. Tarik nafas 50% lewat hidung. Tarik 50%. Lepaskan 100%. Ketika nafas terlepas, seolah kita menjatuhkan koper berat yang selama ini kita bawa, yang bernama aku harus kuat. Rasakan tubuhmu. Nah, disinilah tubuh belajar. Oh, ini hidup boleh ya, terasa ringan. Sekarang kembali, tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Lepaskan 6 hitungan lewat mulut, perut dikempeskan. Hembusan nafas harus selalu lebih panjang daripada tarikan. Kembali tarik nafas lewat hidung. Lepaskan 100%. Lepaskan semuanya perlahan lewat mulut. Kembali tarik nafas lewat hidung. 4 hitungan. Terus hembuskan panjang lewat mulut. Hembusan panjang ini akan mengeluarkan satu lapisan demi lapisan. Kewaspadaan lama, identitas harus berjuang. Dan rasa kalau aku santai, aku hilang. Hembuskan.
Tarik nafas lagi lewat hidung. 4 hitungan. Lepaskan 6 hitungan lewat. Habiskan nafasnya. Tahan. Ucapkan. Aku aman melepaskan hidup lama. Kembali tarik nafas lewat hidung. 4 hitungan. Lepaskan 6 hitungan lewat mulut. Nggak usah dipikirkan, tapi biarkan masuk ke dada dan perut. Biarkan. Nikmati dulu sebentar. Kemudian amati dirimu. Kalau terjadi sesuatu, tuliskan di kolom komentar. Nanti aku ceritakan apa yang terjadi dengan dirimu. Gerakkan ujung jari tangan dan kaki. Perhatikan telapak tangan kiri kanan yang mulai memerah. Perhatikan rahang, bahu yang mulai santai, nggak tegang. Perhatikan. Kalau terjadi sesuatu, ceritakan supaya aku bisa memberitahu apa yang terjadi di sarafmu. Nah, apa yang sebenarnya kita kerjakan di latihan ini juga jarang dijelaskan. Jarang didapat penjelasan plus latihan bersamaan dan pendalaman tentang apa yang terjadi di tubuh organik dan eterik. Organik itu yang kelihatan atau yang di dalam, yang eterik itu kayak hati, jiwa, cakra, sistem energi. Nah, apa yang sebenarnya kita kerjakan di latihan itu tadi? Latihan itu bukan sekedar menenangkan, dia bekerja di semua lapisan hidupmu. Di pikiran, pikiran kita jadi bisa berhenti mencari ancaman. Kemudian juga di sistem saraf, keluar dari mode siap jatuh. Kemudian juga di hormon, kortisol itu jadi turun. Oksitosin dan dopamin stabil naik. Hormon baik itu. Itu hormon yang membuat manusia bisa menahan hal baik tanpa panik. Energi spiritual yang menghidupi jiwa akhirnya punya ruang yang lebih besar untuk mengisi. Kenapa? Karena wadahnya nggak menolak diri kita ini, tubuh kita. Dan pelan-pelan setelah itu, realitanya jadi kayak mulai berubah. Bukan karena kita maksa, tapi karena kita nggak lagi menolak hidup yang lebih besar. Nah, latihan ini adalah latihan umum. Seperti membuka semua jendela. Tapi setiap orang punya pintu yang berbeda-beda di matriks jiwanya. Ada yang di perut, di rahang, di kaki yang nggak bisa diem misalnya. Nah, di pendampingan privat, kita nggak memberi latihan umum. Kita nggak lakukan latihan-latihan umum. Yang kita lakukan adalah latihan yang presisi, spesifik, yang sesuai dengan akar masalah yang bisa dibaca di matriks jiwa. Di matriks jiwa akan bisa diketahui di mana tepatnya tubuhmu menahan hidup. Nah, itulah kenapa banyak video nafas yang ada di YouTube, tapi nggak bisa menjelaskan akar kenapa tubuh kita menahan dan bagian mana yang harus dibuka. Nah, itu sangat sedikit, karena itu bukan teori. Itu hasil dari membaca sistem yang ada di dalam tubuh atau hidup seseorang. Nah, sekarang coba tuliskan di kolom komentar setelah latihan ini tadi, bagian mana yang paling terasa? Dada, perut, rahang, bahu, atau malah muncul rasa yang aneh atau asing gitu? Tulis apa adanya aja. Itu bukan pendapat. Itu tubuhmu yang sedang bicara. Ceritakan di kolom komentar, nanti aku baca dan aku komentari. Nah, kalau latihan umum ini aja udah membuatmu merasa bergeser, bisa dibayangin. Apa yang bisa terjadi kalau pintu yang tepat di matriks jiwa bisa dibaca dan dibuka secara presisi. Setelah ini, di episode setelah ini,
kita akan masuk ke satu fase yang sering bikin kita bingung. Apa itu? Kenapa setelah tubuh mulai tenang, setelah nggak lagi hidup dari panik, hidup justru bisa terasa lebih jernih, lebih sunyi, dan kadang kok malah jadi lebih berat ya? Bukan karena ada yang salah, tapi karena untuk pertama kalinya kita mulai bisa melihat hidup kita tanpa kabut bertahan. Dan di situ banyak orang yang akhirnya sadar apa yang selama ini mereka pikul sendirian. Di episode selanjutnya kita buka itu pelan-pelan ya. Tenang itu bukan kemunduran. Tenang adalah tubuh mematikan sistem lama. Sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menghidupi jiwamu dan memunculkan suara jiwamu dan menerangi langkah hidupmu. Terima kasih sudah nonton. Ketemu lagi di video selanjutnya. Live long and prosper. Love you.